Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobskuy, ngobrol skuy. Nah, di video kali ini gue kedatangan tamu, yaitu Pak Untung namanya, ya kan. Ini sosok orang yang memotivasi gue lah, memotivasi dalam bidang kayak per YouTuber. Jadi gue itu kerja sama beliau udah hampir mau setahun ya Pak ya. Udah mau setahun. Jadi di balik kerjaan itu dia punya suatu channel yang menurut gue keren dan gue pengen bikin juga gitu. Makanya mungkin bolehlah langsung aja kita kenalan ya. Jadi gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Mas Dayat sendiri gimana kabarnya nih? Kalau aku sendiri juga baik Pak. Gitu kan. Kita kan sorry ketemu, ya kan? Iya. Tapi ya udah gitu. Dia emang orangnya lucu guys gitu. Nah mungkin langsung aja Pak gitu. Gue penasaran dan gue termotivasi dari dulu nih. Bahasanya gue lu nggak apa-apa ya. Gitu. Jadi dari YouTube Pak Untung ini aku ngelihat awal mulanya itu tahu karena waktu itu lihat horor-horor lah gitu kan. Nah YouTube-nya kan horor-horor kan Pak ya. Nah dari situ gue termotivasi pengen punya YouTube juga. Dan Pak YouTube Pak Untung bilang bikin aja ya gitu. Nah gue pengen tanya ke Pak Untung itu kenapa gitu awal mulanya bisa bikin konten horor itu kenapa? Jadi gini sih ya, sebenarnya kalau untuk konten YouTube, gua sendiri itu sebenarnya udah nyobain beberapa konten ya, nggak cuma horor aja gitu. Jadi dari satu channel itu, gua itu pernah nyoba yang konten kayak semacam apa tuh cerita-cerita selebriti kayak gitu juga pernah nyoba. Nah ternyata itu nggak jalan. Nah akhirnya saya nyari ide lagi nih yang lain nih, konten apa sih yang sekiranya rame terus bisa continue itu sepanjang masa gitu. Nah saya sempat nyoba konten itu, tadinya mau nyari action luar negeri Tadinya iya. keren tuh. Kenapa itu? Karena dengar-dengar dolarnya itu kenceng gitu. Kalau action luar negeri itu berarti kontennya gimana kontennya? Nah kalau Juga bukan, karena kebetulan gua kurang jago bahasa Inggris, jadi kontennya konten yang kayak ASMR gitu, seperti itu. Nah waktu itu gua nyobain itu konten ini, pasir kinetik, oh mainan-mainan. mainan-mainan. Jadi di situ itu hanya memperagakan gambar aja, gambar sama suara-suara gitu. Gimana sih kayak ASMR gitu. Jadi lebih ke arah situ. Nah, cuma kesininya itu ide untuk konten pasir itu lama-lama itu mentok di situ gitu loh. Jadi bingung gitu. Apa ini bakalan berkembang atau enggak gitu. Makanya nyari lagi gitu. Akhirnya ketemulah yang sekarang itu konten horor ya, walaupun mungkin ya belum terlalu rame ya, cuma kemungkinan sih kedepannya bakalan maju sih, karena saya ngelihat dari beberapa channel yang udah gede itu ya bisa maju dengan konten horor itu gitu. Oke, menarik banget nih. Jadi dalam sebuah YouTube itu nggak mesti bikin konten ini langsung booming gitu ya Pak ya? Enggak. Nah, berarti udah banyak channel apa konten ya, bukan channel ya? Nyobain beberapa konten. Oh, nyobain beberapa konten dan targetnya keluar negeri juga itu sempat mentok karena kerjaan atau gimana? Ini jadi di ide. Kalau dulu itu yang pasir kinetik itu, jadi kan saya mesti beli alat-alatnya tuh, alat-alat buat bikin mainan-mainannya gitu kan, cetakan-cetakannya gitu. Jadi gue berpikir itu kalau setiap konten mesti beli cetakan ya, modalnya lumayan gede. Makanya ya gue berpikir lagi nih, apa sih yang, karena saya pemula gitu ya, saya pengen yang modal seminim mungkin tapi bisa berjalan gitu, kayak gitu sih. Makanya ini baru ketemu itu ide konten tentang horor sih. Kalau kalau menurut gua ini buat channel gue sendiri ya, buat channel gue sendiri itu kayaknya udah cocok gitu loh. Jadi channel horor ini emang
karena satu tadi minim budget ya kan, bukan minim budget sih, lebih tepatnya lebih praktis aja ya Pak ya. Lebih praktis, terus peluangnya emang gede ya ke depannya ya. Kedepannya kalau kalau gue lihat sih dari ngelihat channel-channel yang udah gede ya, itu view-nya itu semakin lama itu semakin naik gitu. Nah, itu yang membuat gua itu tertarik untuk membahas konten horor gitu ya. Walaupun ya mungkin untuk saat ini ya view-nya nggak gede-gede banget, cuma ya setiap harinya itu adalah perkembangan gitu tentang channel gua ini gitu loh. Nah, harapan gua ke depannya itu channel gue itu bisa gede kayak kayak channel-channel orang gitu. Nah, itu. Iya, tapi ngomongin channel gitu kan ya, ini kan jujur aja gue termotivasi dari lupa ya. Kalau bahwasanya jujur gue pengen kerja itu dari mana aja gitu. Nah, kebetulan ya rezeki itu bisa dapat dari mana aja sih Pak. Bukan hanya uang, kayak temen kayak Pak Untung juga sama rezeki. Bahwasanya emang cita-cita gue tuh pengen gue kerja, udah selalu mau liburan kemana, tapi di situ lu ya lu kerja juga gitu. Ketemunya ternyata di YouTube Pak, ya kan? Nah YouTube, makanya gue pengen sharing ke Pak Untung gitu. Nah soal YouTube nih, kita juga sama-sama masih pemula lah, teman-teman juga bisa belajar nanti. Jadi untuk YouTube itu kan Pak Untung udah lebih duluan dah dari gua kan, sampai channel dari pasir, channel yang apa tuh mitos-mitos gitu juga pernah ya. Apa namanya, novel ya, novel. Nah jadi buat kita nih untuk yang pengen terjun juga di YouTube, gue juga pengen bisa menghasilkan dari YouTube Pak. Cita-cita gue itu. Nah itu gimana Pak, maksudnya basicnya kita harus apa sih untuk bisa bangun YouTube Pak? Sebenarnya sih kalau untuk bikin channel YouTube itu sebenarnya sih gampang ya. Cuma ya yang jadi problemnya sih yang gua alami selama ini itu gue sendiri itu kurang konsisten gitu. Harusnya itu kalau kalau gue ngelihat dari orang-orang nih yang udah sukses di dunia YouTube itu mereka itu konsisten terutama dalam hal upload ya. Upload nih misalkan ada jadwalnya tersendiri, misalkan dalam seminggu mau 2 kali upload, misalkan setiap hari Selasa atau sama Jumat gitu. Harusnya konsisten setiap hari Selasa sama Jumat kayak gitu. Dan jamnya pun dilihat nih jam-jam yang ramai buat upload itu kira-kira jam berapa gitu. Dan biasanya sih itu bisa dilihat dari YouTube Analytics sih biasanya. Kalau jam nguploadnya yang ramai itu kapan gitu. Itu tergantung dari masing-masing channel sih, biasanya beda-beda gitu jamnya. Nah itu sih. Nah yang belum bisa gue lakuin itu ya konsisten itu. Kadang masih males, kadang kayak rajin banget gitu. Nah itu kendalanya selama ini gitu. Sama Pak, gue juga makanya kan sebenarnya ini kan channel YouTube udah hampir mau sebulan Pak, karena berhubung kita kerja ya gue akuin lah semua orang pasti punya rasa males. Tapi gini Pak, ini kan Pak Untung juga mungkin kan udah channelnya udah mulai berkembang lah, udah dimonet ya setahu gue ya. Nah itu kan pasti namanya mas ada, tapi ada titik males yang dimana channel itu kan harus, kalau tujuannya pengen dimonet kan kita harus lakuin itu. Nah kiat-kiatnya apa dari Pak Untung sendiri, sharing ke teman-teman nih, terutama buat gua pribadi lah, karena gue masih yang ngotot. Jujur aja teman-teman. Jadi mungkin kita bisa sharing lah dari Pak Untung, kan dia lebih dulu jadi bisa lebih diarahkan lah kita. Gue juga masih belajar. Ya kalau gue sendiri sih gini, kalau kenapa gue tetap semangat untuk bikin konten itu ya karena satu, gue itu pengen punya cita-cita itu jadi bisa kerja itu di mana aja gitu. Nah itu nggak terikat oleh waktu. Nah setelah gue pelajari, gue telusuri, itu rata-rata ya seorang YouTuber itu rata-rata ya bisa ngerjain konten itu di mana aja gitu loh. Bisa lagi ngevlog, bisa di dalam kamar atau di jalan pun juga bisa gitu. Dan itu pun kita juga nggak terikat oleh waktu gitu loh. Jadi
bisa kapan aja kita ngelakuinnya gitu loh. Nah, beda sama kalau kita kerja kan. Kalau kita kerja kan pasti kita dituntut ini, dituntut itu gitu. Terus jam waktunya juga mesti ngikutin aturan Kadang kantor gitu kan. pas kerja. Nah, begitu. Itu dia. Masih udah nggak jam kerja tapi masih disuruh kerja, betul nggak? Iya betul. Ngalamin kan kayak gitu kan? Gua ngalamin. Itu belak-belakan aja gua ngalamin, Iya. Pak. Oh iya, sama berarti sama. Kita sama. Ya Oke, gitu lanjut. gitu. Ya, Gimana Pak Kiatnya biar kita tuh lagi malas tapi lu punya tujuan. ya kembali lagi sih ke tujuan awal. Tujuan awal itu kamu itu pengen sukses, lo itu pengen sukses di YouTube nggak gitu? Iya. Kalau emang di YouTube itu bakalan menjanjikan, terus sesuai yang YouTuber sering sharing gitu, ya udah intinya kita jangan malas gitu sih, jangan malas, harus rajin upload, harus nyari ide konten yang bagus kayak gimana gitu. Tapi kan ini Pak, kita kan kerja ya. Kerja ditambah ya kalau gue sih masih single lah gitu. Nah, ini kan kasusnya Pak Untung udah berumah tangga. Nah, tadi kan nyari ide segala macam. Kita waktu aja udah sampai maghrib aja masih di kantor misalkan. Belum nanti keluarga ya kan. Nah itu gimana Pak Untung sendiri? Ya kita meluangkan waktu aja sih. Kayak gue pribadi nih, kalau misalkan kan kerja kan dari Senin sampai Sabtu tuh ya. Sabtu masih masuk juga kita. Ya walaupun ya nggak full sih, setengah hari. Cuma sih harapannya kita weekend bisa libur ya. Berdoa aja dulu, siapa tahu ada yang ngabulin ya. Ya gitu. Intinya gini sih, kalau misalkan pengen sukses di YouTube ya, pada intinya sih luangin waktu sih. Walaupun sesibuk-sibuknya kita nih kerja, pastilah kita kan pasti ada waktu luang di rumah gitu ya. Apalagi kan gue sendiri kan udah punya keluarga nih, gue aja bisa luangin waktu loh, yang kadang walaupun kadang nunggu anak gue tidur loh. Nah kalau lu nih, lu kan masih bujang nih, banyak waktu, harusnya lu lebih bisa daripada gua. Bener gak? Bener Pak, iya sih bener ya, maksudnya kayak emang harus dilawan Pak gitu. Jadi ingat tujuan, kalau apalagi kan istilahnya kita masih punya orang tua yang harus kita bahagiakan Pak ya. Itu tujuan gua sih, pengen banget tuh Pak, kayak emak gua nih, orang tua gua, ibu gua gitu, pengen gua umrohin Pak dari YouTube. Nah oke lah gitu. Jadi kan tadi kita udah kasih tahu ya kiat-kiatnya untuk bangun YouTube di awal lah ya, konsisten. Terus ingat kalau males ya ingat tujuan di awal. Kalau pengen sukses dari YouTube ya harus konten, paksain gitu Pak ya. Nah terus gini Pak, untuk YouTube itu kan pasti ada namanya monetisasi. Nah jujur gue masih awam nih, monetisasi YouTube itu seperti apa sih, kayak ketika kita ngonten, apakah setiap hari kita harus ngonten biar dimonetisasi? Nah, saat monetisasi itu kan setiap akun mungkin beda-beda nggak sih? Kalau untuk syarat monetisasi YouTube itu setiap akun itu sebenarnya YouTube itu menetapkan aturan yang sama. Yang pertama nih, konten lu harus original. Itu satu syarat monetisasi. Terus yang kedua itu ada yang namanya jam tayang sama subscriber. Nah di YouTube sendiri itu ada kebijakan sendiri. Kalau untuk syarat monetisasi itu harus ada 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Ya. Apa dong? 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Lama itu. Sebenarnya itu tergantung niat. Iya, tergantung niat. Kalau emang mau cepet, ya harus rajin-rajin ngupload. Berarti 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber. Konten original. Oke. Nah, oke lah. Mungkin untuk YouTube monetisasi. Nah,
untuk kayak upload nih Pak, upload itu ada nggak sih kayak trik-triknya gitu biar kita tuh bisa muncul gitu di pencarian YouTube itu gitu Pak? Ada nggak pernah ngalamin kayak kita nggak nyari konten itu tapi tiba-tiba muncul gitu? Ya, kalau itu sih sebenarnya dari kita itu bisa survei dulu ya, survei. Ini misalkan kita mau bikin judul apa nih. Nah, kita coba search dulu tuh di YouTube-nya. Judul itu yang muncul itu channel siapa aja tuh. Nah, kita bikin coba untuk judulnya itu mirip-mirip channel yang udah banyak view-nya kayak gitu, yang nyerempet gitu. Nah, itu bisa jadi tips tuh seperti itu. Nah, nanti di YouTube sendiri juga sebenarnya banyak sih pelajaran-pelajaran online gitu tentang YouTube. Nanti bisa belajar dari situ, channel-channel yang membahas tentang YouTube dari nol gitu ya, dari pemula sampai dengan sukses gitu, banyak. Tinggal nanti dicari aja. Tuh banyak yang ngasih motivasi, ngasih tips-tips gimana caranya sih sukses di YouTube. Seperti itu banyak. Nah, itu harus sering kita dengerin supaya apa? Kita tetap semangat gitu. Iya. Jadi kan YouTube itu misalkan kita udah dapat 1000 jam tayang sama 1000 subscriber sorry. Nah, terus 4000 jam tayang. Kita udah dimonetisasi kan. Nah, itu cara tahu buat kita dapetin AdSense-nya tuh kayak gimana Pak? Kan Bapak udah dapat AdSense kan? Nah, itu gimana caranya? Kan kadang orang panik nih, udah dapat monetisasi tapi gue harus kayak gimana caranya? Kan nggak tahu orang tuh. Tuh gimana Pak untuk biasanya sih kalau misalkan channel kita udah memenuhi syarat nih 4000 jam tayang sama 1000 subscriber, itu dari YouTube sendiri itu bisa ngasih pemberitahuan lewat email. Lewat email. itu pun nggak ada email nih gimana tuh? Ya harus ada email. Kan kalau untuk bikin YouTube itu kan pakainya Gmail. Iya, pakainya Gmail. Nah, nanti kalau pada saat kita udah mau monetisasi nih, memenuhi syarat nih, akan ada pemberitahuan ke email yang kita daftarin dulu itu. Yang awal kita daftarin untuk bikin YouTube kan pakai email tuh kan. Nah, emailnya itu nanti ada pemberitahuan di situ bahwa Anda itu sudah memenuhi syarat untuk pengajuan monetisasi gitu. Nah, dari situ nanti baru kita pengajuan nih. Nanti ngajuin ke YouTube. Nanti kita ngajuin. Nah, bisa ngajuin apa aja yang diperlukan data dari kitanya, Pak? Biasanya sih dari YouTube sendiri sih minta rekening. Rekening kita nanti buat gajian AdSense-nya. Bisa apa aja? Bisa apa aja. Terus yang kedua itu KTP. KTP itu di scan. Itu tujuannya apa? Itu buat dapetin PIN. Nanti dapat PIN dikirim ke rumah. PIN itu buat narik duit nanti gitu. Jadi biasanya sih YouTuber pemula itu yang paling ditunggu-tunggu itu nunggu PIN bahwa dia itu bisa. Kalau PIN mau dikirim itu harusnya udah ada duitnya gitu. Karena itu kan syarat buat kita untuk ditransfer ke rekening kita gitu. Iya, betul seperti itu. Berarti tadi nomor rekening sama KTP persyaratannya. Nah, kan gue juga sempet muncul di beranda YouTube ya. Kalau gajian tuh harus ada saldo itu minimal 1.300.000, bener nggak Pak? Sebenarnya kalau untuk persyaratan YouTube itu untuk gajian nih, persyaratan gajian untuk ditarik masuk ke rekening kita itu harus 100 dolar. Ya tinggal dikursin aja ke rupiah gitu. Kalau sekarang saat ini nih ya, saat ini rupiahnya di angka 16.000, ya udah berarti 100 dolar kali 16.000 gitu. Seperti itu sih. Tapi kalau dirupiahin emang sih minimum ya, kalau di secara rupiah itu sih biasanya emang 1.300.000-an sih, itu udah bisa cair gitu. Itu secara otomatis biasanya setiap tanggal 21 gajian YouTube. Masalah gajian gue seneng nih. Tapi gini nih, ini bisa semangat.
prosesnya tapi ada Pak. Butuh proses. Tapi gini Pak, gua ya ini ya masalah gajian gitu. Nah itu kan YouTube bayarnya langsung ke rekening kita apa gimana? Gue jujur belum tahu sih masalah pembayaran YouTube ini. Kan Pak Untung mungkin pernah lah pembayaran YouTube itu ada kan. Itu transfernya langsung ke rekening kita yang tadi kita ajukan itu Pak. Langsung ke rekening kita. Kan emang yang PIN tadi saya bilang, yang gue bilang tadi ya, yang PIN dikirim ke rumah itu kan buat membuka, maksudnya biar ngeling antara link apa rekening kita dengan yang mau ditransfer ke YouTube gitu, yang mau ditransfer dari YouTube ke rekening kita gitu. Kita kan ada punya rekening sendiri ya. Iya. Berarti rekening YouTube sendiri. Bukan. Jadi gini. Jadi gini. YouTube kan minta rekening kita nih. Nah, tujuannya buat apa? Biar memastikan bahwa rekening kita itu benar gitu. Nanti dia ngasih berapa rupiah gitu. Kalau nggak 100 rupiah kalau gitu buat ngetes bahwa itu udah masuk atau belum gitu. Nah, terus dari situ pada saat udah masuk itu berarti kita udah dikirim PIN itu gitu. Jadi PIN datang itu langsung kita kan masukin kode PIN-nya tuh. Nah, kode PIN-nya kita masukin. Nah, baru nanti kita nunggu transferan dari si YouTube itu. Kalau nggak salah itu sekitar 100 rupiah sih ya. Itu cuma buat ngetes aja bahwa itu rekeningnya itu valid gitu. Seperti itu sih. Nah, kalau udah dapat PIN udah sampai 1.300.000 otomatis masuk ke rekening kita gitu. Pokoknya minimal 1.300.000 saja. Itu udah masuk ke rekening kita otomatis tiap tanggal 21. Oke, ini kan tadi soal rekening udah jelas ya teman-teman ya. Tapi satu lagi nih Pak, kan syaratnya 1.000 subscriber. Nah, gue pernah lihat juga di YouTube orang gitu kan, bahwasanya ketika lu bikin YouTube Short itu bisa nambah kayak subscriber. Itu bener nggak sih di YouTube sekarang ini Pak? Oh iya, ngomongin masalah monetisasi tadi, ada yang ketinggalan nih ternyata. Apa tuh? Jadi untuk syarat YouTube sekarang itu selain yang 4.000 jam tayang sama 1.000 subscriber, itu ada persyaratan baru lagi. Ini maksudnya di luar yang tadi ya. Jadi ini persyaratan jadi bisa milih nih antara kamu mau persyaratan yang nomor 1 atau pilih yang persyaratan nomor 2 gitu. Jadi kalau yang nomor 1 itu 4.000 jam tayang itu khusus untuk video panjang. Nah, kalau yang persyaratan kedua ini, kalau jadi bisa milih ya, kamu mau milih yang pakai video panjang atau pakai yang video short. Kalau untuk pakai video panjang itu 4.000 jam tayang itu harus dicapai dalam waktu setahun. 1.000 subscribernya juga sama dalam waktu 1 tahun. Itu harus tercapai. Nah, kalau short sendiri itu beda. Short itu harus dalam waktu 3 bulan. Iya, 3 bulan dan dia itu harus 10 juta view. Kalau short beda ya, beda sama video panjang. Kalau short itu harus 10 juta view. Dari semua video yang kita punya ya, itu digabung-gabungin atau enggak satu video bisa sampai 10 juta ya udah bisa mengajukan gitu. Seperti itu sih. Jadi kita garis bawah ini syarat 1 itu 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber, dengan syarat itu videonya video panjang. Yang kedua itu pakai video short, view-nya harus 10 juta, terus subscribernya tetap 1.000. Jadi bisa milih lu mau ngejar video panjang atau mau ngejar short nih. Menurut lu mampu yang mana gitu, lebih cepat yang mana gitu. Cuma untuk jam tayang itu dia tetap terpisah ya, tetap terpisah. Jadi video panjang dihitung sendiri, yang short dihitung sendiri, jadi nggak bisa gabung. Nah, sekarang misalkan kejadian nih Pak, contohnya kejadian video shortnya lebih dominan gitu. Nah, berarti si orang ini gajinya dari video short doang apa? Misalkan udah dimonetisasi nih, monetisasi lah, udahlah ya kasusnya ya. Terus video shortnya udah apa ya, udah memenuhi lah syarat gitu.
Nah, gajiannya itu dari video short doang apa emang dua-duanya bisa bergajian? Sebenarnya kalau kita udah monetisasi itu gajiannya itu bisa gabungan. Jadi antara dolar di video short sama dolar di video panjang itu nanti gajiannya jadi satu. Jadi satu. Iya, jadi satu. Makanya yang penting syaratnya udah monet dulu. Nah, ayo semangat, masih muda, harus punya jiwa semangat tinggi harus. Oke? Oke, terakhir lah ya Pak. Ini kayak khususnya buat gua pribadi lah sama temen-temen di luar sana gitu. Karena gua rasa YouTube itu adalah aset yang jangka panjang. Ketika lu udah tua pun itu YouTube bisa tetap penghasilan kan, passive income gitu. Nah, mungkin terakhir Pak, harapan Bapak untuk YouTube Bapak ini itu seperti apa ke depan, sama mungkin ada tips lah buat gua pribadi dengan teman-teman yang pengen ngebangun YouTube agar bisa lebih giat lagi konten, konsisten dalam mengerjakan konten, dan bisa memenuhi sampai 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber ya. Itu ada nggak Pak tipsnya? Ya kalau untuk channel gue pribadi nih, harapan gue ya target gue sih setahun sampai 3 tahun ke depan gue udah fokus di YouTube gitu. Jadi bener-bener mau fokus di YouTube gitu. Ya karena yang seperti yang kita bilang di awal tadi kan, kita mau fleksibel di waktu, terus penghasilan juga tak terbatas gitu. Nah itu harapannya. Kalau untuk tips-tipsnya sih sebenarnya ya kita sebagai pemula ya, sebagai pemula itu ya konsisten upload aja sih. Walaupun nggak ada yang nonton pun tetap aja konsisten upload. Itu aja sih. Pasti ada, pasti nanti ada salah satu YouTube video kita yang meledak gitu. Cuma gini, kalau bisa satu nice ya, satu nice, satu nice. Iya, misalkan kayak punya gua kan tentang horor nih. Ya udah bahasnya tentang horor aja gitu. Kalau misalkan tentang masak ya udah tentang masak aja, tentang vlog ya udah tentang vlog aja. Itu buat tips buat pemula ya. Kalau untuk yang channel-channel yang udah gede sih biasanya channel gado-gado pun tetap rame asal subscribernya juga udah gede gitu. Iya, betul. Udah banyak pelanggan lah istilahnya gitu. Ya intinya konsisten lah, walaupun sepi penonton pun tetap konsisten. Dan yang kedua juga harus tetap belajar lah, tetap mendengarkan mereka-mereka yang mau ngajarin kita tentang YouTube lah, mau belajar offline ataupun online pun banyak yang ngasih tahu caranya gimana sih biar sukses di YouTube gitu sih. Keren sih Pak, keren nih. Nah, gue juga pasti bakal ngikutin saran lu Pak gitu. Apalagi emang tadi yang dibilang YouTube itu potensinya lebih gede lah ke depannya kalau kita benar-benar konsisten di YouTube ya. Bapak kan kontennya kan horror misteri gitu. Mungkin buat teman-teman yang hobi nonton horor-horor atau mungkin tentang mistis-mistis, itu boleh Pak dikasih tahu channelnya tuh namanya apa. Terus mungkin ada satu hal yang konten gue ini bisa untuk menghibur lu, atau mungkin konten-konten nonton konten lu itu orang yang takut setan bisa jadi hobi nonton setan. Karena kita aja udah kejadi setan. Oh ya udah Pak, konten Bapak apa Pak? Mesti kasih tahu Pak ke yang lagi nonton Pak. Ya buat teman-teman mungkin yang pengen nonton yang hobi atau yang suka lah ya, suka tentang channel horor, namanya channelnya itu horror misteri ya, horror misteri. Nanti di search aja, nanti ketemu kok di situ. Tapi nggak horor kan, horor kan? Ya bagi yang penakut ya tetap horor tetap. Kadang penasaran Pak. Ya boleh mampir nanti. Nah, subscribe juga ya teman-teman ya. Iya, saling support sebagai YouTuber pemula, sebagai pecinta horor juga silahkan kalau mau mampir di channel gua. Makasih Pak Untung nih, buat gue ini tempatnya bagus banget nih, namanya apa ini? Dapur Maja. Nanti Instagramnya aku taruh di sini ya. Ini rekomendasi banget nih. Gue jujur baru kesini. Pak Untung yang ngajakin ke sini. Jadi gue penasaran di Google-nya tuh bagus, makanya gue kesini. Ya udah mungkin gitu aja ya teman-teman ya. Thank you nih Pak Untung. Udah
nyempetin waktunya buat ngobrol dan sharing. Jadi harapan gue mungkin terakhir untuk gue pribadi, gue bisa ngikutin langkahnya Pak Untung lah, ya kan. Walaupun udah berumah tangga, terus bekerja kantoran juga, dia masih sempetin buat konten. Jadi buat gue pribadi sama lulu juga yang pasti nonton ini, ya kalau bisa lebih giat lagi untuk konten ketika mau jadi konten kreator atau mungkin jadi YouTuber. Ya kuncinya satu ya Pak ya, konsisten gitu. Ya udah mungkin segitu aja video ngobskui kali ini. Mungkin kalau ada teman-teman pengen ada besok ngobrol apa lagi nih, boleh tulis di kolom komentar, atau mungkin suka dengan video ngobrol seperti ini bisa di subscribe teman-teman ya. Ya udah mungkin segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.